Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NIM STI 2023-03408 dengan mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mereview sebuah paper. Untuk slide berikutnya, identitas paper. Judul artikel atau judul papernya itu adalah prototype automasi greenhouse dengan monitoring menggunakan smartphone dan ESP32 berbasis Internet of Things atau IoT. Penulis ada dua, yaitu Hamzah Nashiruddin dan Triyanto Banggaribowo. Jurnal dan indeks, Jurnal Teknologi Elektro atau JDE, dan indeksnya Sinta 3, volume dan tahun, volume 13 nomor 03 tahun 2022. Berikutnya, latar belakang. Mengapa otomasi greenhouse dibutuhkan? Faktor kritis. Produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Kendala manual. Monitoring konvensional tidak efektif, rentan kesalahan, dan tidak responsif terhadap perubahan kondisi secara real time. Solusi IoT. ESP32 dan smartphone memungkinkan sistem otomatisasi cerdas dengan pemantauan jarak jauh yang akurat dan efisien. Fokus penelitian. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah: bagaimana monitoring kondisi greenhouse secara real time menggunakan IoT, bagaimana mengontrol penyiraman dan suhu secara otomatis agar tanaman tumbuh optimal. Tujuan penelitian: membangun sistem otomasi greenhouse berbasis IoT menggunakan ESP32, mengembangkan monitoring dan kontrol lingkungan tanaman melalui smartphone. Tahapan penelitian: yang pertama ada perancangan hardware, yang kedua ada perancangan software, yang ketiga ada integritas sensor dan ESP32, yang keempat ada implementasi Blink, yang kelima ada implementasi PID, yang keenam pengujian sistem. Penelitian mengikuti alur sistem mulai dari perancangan hardware, software, integrasi sensor, hingga pengujian akhir untuk memastikan sistem berfungsi secara menyeluruh. Arsitektur komponen dan arsitektur IoT. Hardware terdiri dari ESP32 sebagai mikrokontroler utama, DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan udara, Senode 308 sebagai sensor kelembapan tanah, BH1750 sebagai sensor intensitas cahaya, pompa air, kipas, lampu sebagai akuator. Software yaitu pertama ada Blink sebagai platform IoT dan dashboard, yang kedua ada algoritma PID sebagai kontrol suhu otomatis. Untuk cara kerja, workflow sistem otomasi. Yang pertama sensor membaca, yang kedua ESP32 memproses, yang ketiga data terkirim, dan yang terakhir monitoring dan aksi. Sistem bekerja secara siklikal, sensor membaca kondisi lingkungan, ESP32 memproses data dan menjalankan logika PID, kemudian data dikirim ke Blink Cloud untuk dipantau menggunakan pengguna melalui smartphone. Berdasarkan set point yang ditentukan, sistem secara otomatis mengaktifkan pompa air, kipas pendingin, atau lampu untuk menjaga kondisi optimal tanaman. Ada hasil penelitian atau performa sistem. Di sini ada set point suhu terbaca sebagai 27 derajat Celcius. Suhu target berhasil dipertahankan sistem. Yang berikutnya ada rest time, yaitu ada 107 second. Waktu respon sistem mencapai set point. Yang ketiga ada overshoot, yaitu ada 1,85%. Deviasi maksimum di atas set point sangat kecil. Analisis kritis. Kelebihan dan kekurangan paper. Kelebihan: monitoring real time via smartphone yang responsif. Yang kedua, ESP32 terjangkau dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, tersedia mode otomatis, manual, dan terjadwal. Yang keempat, kontrol PID menjaga suhu stabil dengan overshoot minimal. Kekurangan: bergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang kedua, keamanan data IoT yang dibahas. Yang ketiga, pengujian masih skala prototipe laboratorium. Yang keempat, belum menggunakan cloud database untuk penyimpanan data jangka panjang. Kesimpulan dari paper ini,
Yang pertama, sistem berhasil dibangun. Prototipe otomasi greenhouse berbasis IoT dan berbasis ESP32 dan IoT berfungsi dengan baik. Yang kedua, monitoring dan kontrol efektif, penyiraman otomatis dan pengaturan suhu melalui PID berjalan optimal dengan respon cepat. Potensi pengembangan, integrasi cloud database, kecerdasan buatan AI, dan notifikasi otomatis dapat meningkatkan sistem lebih lanjut. Paper ini layak dijadikan referensi penelitian smart farming berbasis ESP32 dan IoT. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.